Pada awal tahun baru 2024, jumlah janda muda baru di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang terus berubah di tengah masyarakat, memberikan gambaran terkini mengenai komposisi populasi di kawasan Kota Santri. Dalam sebuah pencatatan terbaru di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, pertambahan jumlah janda muda menjadi sorotan karena memberikan kontribusi signifikan dalam struktur sosial Jombang pada awal tahun ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh angka perceraian di kota kelahiran Gus Dur yang masih tergolong tinggi. Setidaknya data dari Pengadilan Agama Jombang sepanjang tahun 2023 angka perceraian tembus hingga 2.925 perkara. Ulil Uswah, Humas Pengadilan Agama Jombang menerangkan jumlah kasus perceraian di Jombang capai 2.925 perkara dengan rincian perkara cerai talak sebanyak 583 perkara sedangkan cerai gugat sebanyak 2.342 perkara. Sedangkan data tahun 2021 Pengadilan Agama Jombang menerima perkara cerai talak 780 dan cerai gugat sebanyak 2.478 total keseluruhan mencapai 3.258 perkara. Sementara pada tahun 2022 menerima perkara cerai talak sebanyak 769 dan cerai gugat sebanyak 2.402 total keseluruhan mencapai 3.171 perkara. Alhamdulillah, angka itu lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya, ujarnya kepada awak media, Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024. Menurutnya, penyebab banyaknya angka perceraian hingga meningkatnya angka janda di Jombang sangat beragam mulai dari alasan perselisihan, pertengkaran dan faktor ekonomi. Penyebab pertengkaran dan perselisihan, tertinggi karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, jelasnya. Sementara itu, angka pernikahan dini juga mengalami penurunan dari tahun 2021, kemudian tahun 2022, dan 2023 menurun. Dengan rincian dispensasi nikah tahun 2021 mencapai 472 perkara, tahun 2022 sebanyak 394 perkara dan di tahun 2023 sebanyak 359 perkara. Alasan pernikahan dini karena mereka sudah mendesak untuk dinikahkan. Di antaranya ada yang sudah hamil, ujarnya. Besutan adalah kesenian tradisional asli Kabupaten Jombang yang merupakan pengembangan dari kesenian lerok dan merupakan cikal bakal kesenian ludruk. Kesenian lerok merupakan kesenian yang bersifat amen. Pelakunya berpindah dari satu keramaian ke keramaian lain untuk menyuguhkan pertunjukan teater sederhana. Kesenian besutan adalah identitas seni kebudayaan masyarakat Kota Jombang, agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat terutama generasi milenial maka berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Besut juga berasal dari bahasa Jawa yaitu besut yang berarti membersihkan yang kotor atau menghaluskan atau mengulas. Besutan memiliki ciri yang lebih spesifik dalam penyajiannya, di mana pegelaran besutan selalu menghadirkan tokoh-tokoh utama dalam setiap pertunjukannya. Antara lain Besut, Paman Gondo atau Jamino, dan Rusmini. Tari Remo merupakan salah satu warisan budaya yang telah diperkenalkan sejak zaman dulu. Jenis tarian ini sering ditampilkan pada saat upacara penyambutan tamu di Kota Jombang, Jawa Timur. Tari Remo akan sering dijumpai di beberapa acara, khususnya pada acara ludruk atau hari-hari besar nasional tertentu. Di bidang kuliner, Jombang juga memiliki banyak warung yang menyediakan kuliner khas dan legendaris yang tentunya sayang dilewatkan. Berikut beberapa destinasi kuliner khas Jombang yang bisa kalian coba ketika berkunjung ke Jombang. 1. Warung Kikil Abang Mojosongo, nasi kikil kesukaan Gus Dur. Warung Abang Cakmen merupakan salah satu rumah makan kesukaan Gus Dur yang masih eksis hingga saat ini. Menu favorit Gus Dur ialah nasi lodeh kikil dan lidah sapi. 2. Rawon Rosobo. Rawon Rosobo identik dengan empal dagingnya yang berukuran lebar dan dipadukan dengan kuah rawon yang nikmat. Selain nasi rawonnya yang favorit, terdapat menu lainnya, salah satu yang tak kalah favorit ialah nasi rames. 3. Sate kampret. Berbeda dengan kebanyakan warung sate lainnya, sate kampret hanya menggunakan daging sapi. Sate kampret memiliki ciri khas yang unik di bumbunya berbeda dengan kebanyakan sate lainnya,
bumbu sate kampret tidak menggunakan kacang tanah dan lebih seperti bumbu ayam bakar. Kemudian penyajiannya pun sangat unik, tidak dengan kuah gulai melainkan dengan pecel maupun lodeh. Selain itu terdapat menu lainnya seperti urap-urap, kare dan rawon. 4. Rujak cingur bubokin. Rujak cingur bubokin juga termasuk makanan favorit Gus Dur. Rujak cingur bubokin identik dengan bumbunya yang kental, gurih, manis, dan pedas. Tak hanya itu, tekstur cingurnya empuk dan gurih, dengan potongan cingur yang cukup banyak. 5. Pecel pincuk bujia. Pecel pincuk bujia merupakan salah satu kuliner legendaris di Jombang. Menu andalan dari pecel bujia adalah pecel pincuk, namun terdapat menu lainnya seperti rawon dan soto ayam. 6. Ketan Merdeka. Ketan Merdeka bisa menjadi pilihan sarapan pagi yang tepat ketika sedang berkunjung ke Jombang, karena jam bukanya pada pagi hari di jam pukul 4.30 sampai pukul 8. Menu utama dari ketan Merdeka ini ialah ketan yang ditambah dengan bumbu gurih dengan rasa yang khas. Jadi yang mana nih destinasi kuliner khas Jombang yang bakal kalian cobain? Pastikan jangan sampai kelewat cita rasa lokal yang gak bakal ditemuin di tempat lain. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.